kita saat ini bukan pengikut Engki saat ini ya, tapi pengikut mubasyiratnya dan patuh kepada Allah. Karena kita tahu Engki dalam keadaan apa? Sudah banyak mimpinya dibuka sama Allah sendiri. Siapa Engki saat ini? Kita coba akan mendalami 3 hadis yang pernah kita singgung, pernah kita baca, namun belum sampai kepada tema yang mendalam pada pagi ini. Setelah saya membaca semalaman sampai tadi pagi, akhirnya saya punya keyakinan bahwa apa yang saya bawakan ini adalah tema yang benar sesuai dengan apa yang Allah maksud melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Teman sekalian, membaca menyampaikan sebuah tema ini saya selalu ingin hati-hati sekali. Menyampaikan tema hanya 3-4 jam. Tapi sesungguhnya kadang-kadang membaca, meyakinkan, mengutip atau apapun lah, itu bisa seharian untuk yakin. Karena sangatlah berbahaya. Saya belajar dari pengalaman tokoh-tokoh agama saat ini, tokoh-tokoh agama kontemporer saat ini. Perbedaan pendapat yang sangat tajam itu akibat mungkin salah satunya adalah tidak sangat kritis sekali. Maka saya selalu gabungkan dalam 3 hal. Pertama, rekan sekalian, untuk literatur. Yang kedua, literatur ini kan juga penafsiran para ulama. Di situ juga banyak bertebaran hadis-hadis. Itu yang pertama rujukan saya. Selalu saya membaca dengan cukup banyak lah. Yang kedua, saya padukan dengan mubasyirat. Dan yang ketiga, yang terpenting, apa tren fakta yang terjadi saat ini. Ketiga, unsur itu menjadikan sebuah kekuatan bagi saya untuk menyampaikan. Teman sekalian, boleh seseorang punya pengetahuan luas, bahkan banyak menulis kitab. Tapi faktanya sering sekali apa yang ditulis agak tidak sesuai dengan fakta yang saat ini terjadi. Bukan kesalahan dalam konteks hadis, tetapi manusia itu memiliki penafsiran yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Nah, maka ternyata alhamdulillah rekan sekalian, kita dibekali satu alat lagi oleh Allah, yaitu mubasyirat. Mubasyirat inilah yang memandu kita, semacam penterjemah yang terbaik. Maka dengan 3 kekuatan itu, saya selalu menyampaikan hal-hal yang saya yakini untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Saya memahami konsekuensinya, dan saya bisa diminta pertanggungjawaban suatu ketika, apalagi menyangkut hal besar. Mungkin teman-teman tidak terasa bahwa apa yang disampaikan ini kita ini hal besar, bukan hal kecil. Karena menyangkut perubahan magnet dunia, menyangkut hal yang sangat amat pokok. Jadi teman sekalian, maka alhamdulillah saya berusaha dipandu dengan 3 hal.
itu kitab-kitab ya. Walaupun saya tidak bisa baca kitab, minimal saya dalam versi bahasa Indonesia. Karena sekarang kan sudah banyak terjemahan, bahkan bertebaran di e-books, tidak perlu harus beli cetakan langsung sekarang ini. Bahkan kalau cetakan langsung agak sulit, tapi kalau melalui e-book bisa dipandu dengan mempercepat pencarian. Kalau manual itu susah mencari, ya. Kalau melalui sosial media itu cepat sekali. Dalam sebuah buku, mencari kata zaman, misalkan, mencari kata dajjal, itu cepat sekali muncul. Baik rekan sekalian, ya, supaya teman-teman memahami cara kerja saya. Di panduan adalah kitab-kitab yang ada, termasuk hadis jalannya. Yang kedua, bukan sunat, sesuai enggak? Ternyata Masya Allah, banyak sekali kesesuaian antara muwasyir dengan hadis-hadis. Yang ketiga, melihat tren fakta yang terjadi. Itu penting sekali membaca tren arah apa yang terjadi saat ini. Baiklah sekalian. Terkait dengan hal itu, pagi ini saya akan membacakan bahwa ternyata saya sangat yakin. Ya. Sebenarnya sudah keyakinan lama, cuma mungkin baru diutarakan secara gamblang hari ini, bahwa betul yang diberikan kekuasaan oleh Allah sesuai takdir adalah pemegang panji. Di dalam Ibnu Majah nomor 408 Al-Hakim dan lainnya, akan keluar dari arah timur panji-panji hitam. Tidak ada yang dapat menghalangi mereka hingga menancapkan benderanya di Ilya, yaitu Baitul Maqdis di Palestina sekarang. Apabila kalian melihatnya, maka datangilah mereka, karena di antara mereka ada amanah atau orang dapat petunjuk. Oke, rekan sekalian, mari kita lihat. Kalimat ini jelas menunjukkan bahwa yang harus umat lihat adalah orang yang memegang panji dulu. Bahkan mereka lah yang sesungguhnya menancapkan bendera kemenangan itu, yaitu di Baitul Maqdis. Tentu saya jelas ya, kalimat ini saya mencoba, kan beda, kadang-kadang beda redaksi ya, satu hadis dengan hadis yang lain, walaupun sama intinya. Dan saya mengambil motif satu hadis yang relatif ada di tengah-tengah bahasanya. Jadi yang paling ya mewakili semua hadis yang lain. Rekan sekalian, mari perhatikan, coba cermati. Berarti orang, umat disuruh melihat panji-panji ini. Kemarin sudah dijelaskan panji itu apa. Panji itu bukan hanya merujuk kepada bendera, tetapi merujuk kepada kelompok yang menjahirkan, kelompok yang menegaskan, yang menjelaskan, yang mengabarkan, yang berjuang, dan sebagainya. Itu panji. Tanda digarisbawahi, gitu ya. Nah, jika kita melihat itu, ya, maka kalian harus mendatangi mereka, kelompok mereka. Mereka itu kan banyak orang. Karena di antara mereka ada sosok yang mendapat petunjuk, calon pemimpin yang mendapat petunjuk di antara mereka. Dan mereka yang justru membebaskan Palestina, Baitul Maqdis. Ini sesuai dengan mubasyirat yang diterima oleh pemuda Palestina, bermimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW di malam yang sama, dan mengatakan yang membebaskan mereka itu adalah bermuka orang-orang Indonesia. Sama berarti sejalan.
Jelas dari hadis ini terisyarat bahwa yang membebaskan Palestina adalah pemegang panji-panji. Kan sekalian, hadis ini dihasankan oleh Al-Barzanji dalam kitab Al-Isa'ah As-Sariti As-Sa'ah. Satu ya hadisnya. Jadi indikasinya jelas ditonjolkan dulu panji, pemegang panji. Karena di dalamnya, kalian carilah panji-panji. Di dalamnya ada sosok orang yang mendapat petunjuk yang akan menjadi pemimpin dunia nanti. Hadis kedua, beberapa sumbernya, ya termasuk dari Ibnu Majah, dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa. Hadisnya panjang, saya sampaikan secara detail. Ketika kami sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari Bani Hashim. Ketika beliau melihat mereka, kedua mata mereka berlinang air mata dan beliau wajah beliau berubah. Aku bertanya, wahai Rasul, kami melihat sesuatu pada wajahmu yang tidak kami sukai. Beliau menjawab, kami Ahlul Bait telah dipilih oleh Allah untuk akhirat, bukan dunia. Nah, ini penting sekali. Jadi ini isyarat kuat bahwa Ahlul Bait itu hidupnya tidak kaya-kaya, orang biasa semua. Karena Ahlul Bait yang asli itu adalah bukan dunia, tapi akhirat. Jadi bisa jadi orang-orang yang pas-pasan hidup, orang yang susah, orang yang segala macam. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku turun Nabi kaya-kaya, jadi isyarat jelas. Ini menarik. Terusan. Sesungguhnya setelahku, keluarga dan keturunanku akan menghadapi ujian dan pengusiran, sehingga datang suatu kaum dari arah timur yang membawa panji-panji. Itu lihat. Lihat ya. Jadi setelah periode keluarga Nabi ini hijrah ke berbagai negara karena dikejar waktu itu ya, pengusiran, maka muncullah kaum, berarti ini kelompok nih, dari arah timur yang membawa panji. Kemarin sudah dijelaskan arah timur itu yang paling tepat sudah dijelaskan. Makanya nonton video sebelumnya. Demikian juga dengan arti hitam, ya, panji-panji. Mereka meminta kebenaran atau kebaikan, namun tidak diberikan. Ini redaksinya jelas. Saya punya keyakinan berdasarkan banyak membaca kitab-kitab yang ada, plus mubasyirat yang ada, dan fakta sekali lagi. Ini penafsiran ini beda-beda. Yang saya garis merah itu perintah penafsiran para ulama beda-beda. Maka insya Allah dengan bekal mubasyirat kita yakin apa yang ditafsirkan kita saat ini jauh lebih benar. Insya Allah. Ya. Mereka sekalian, yang dimaksud mereka minta kebenaran, kebaikan ini adalah kepada sosok calon pemimpin dunia itu. Namun calon pemimpin dua ini jaim. Dan ini sesungguhnya sudah terjadi. Jika kita sudah meyakini atau sekelompok orang saat ini sudah meyakini sosok Engki sebagai orang yang mendapat petunjuk, orang calon pemimpin dunia ini, maka seharusnya kita percaya akan terjadi sesuatu peristiwa di mana kelompok pengusungnya atau yang mencairkan ini pernah meminta kebaikan. Meminta kebaikan ini, teman-teman sekalian, atau kebenaran ini maknanya luas. Artinya, ayolah kamu berperilaku
agak mendekati ya, apa yang Allah sampaikan, Nabi sampaikan, negur. Mau kita kebaikan itu luas sekali. Untuk bersikap adil bisa, ayo dong, bersikap adil lah. Ayo dong, bersikap rasional lah. Ayo dong, kamu jangan hanya percaya omongan sebelah, dengar juga yang lain. Ayolah bersikap dewasa, itu meminta kebaikan itu, ya kebenaran, bukan hawa nafsu. Ayolah, ini banyak mimpi yang lain ini. Jangan hanya mimpi kamu saja yang kamu baca, yang kamu sampaikan, karena tidak sesuai dengan hadis. Sedangkan hadis mengatakan mimpi akan dialami oleh banyak orang. Bahkan dalam mimpimu sudah dikatakan akan ada mimpi-mimpi orang lain yang sederajat dengan mimpimu dan mengagumkan. Hanyalah kamu baca itu. Kenapa kamu mendoktrin kelompok yang ada sekarang dekat denganmu hanya mendengar mimpimu? Itu sudah keliru. Nah, itu contoh-contoh. Ternyata setelah saya mencari tata bahasa yang pas dari rujukan kitab aslinya, itu artinya sebetulnya meminta kebaikan. Dan ini sudah terjadi. Ya. Dan mereka ya berpisah aja dengan sosok yang mendapat petunjuk ini, calon pemimpin dunia ini, yang namanya MK. Ya. Rekan sekalian, jika Anda percaya dengan MK itu calon pemimpin dunia, maka Anda harus lihat hadis ini. Siapa yang pernah satu kelompok mengalami peristiwa ini? Oke. Lalu akhirnya apa? Kelompok ini sudahlah berjuang sendiri. Ngapain? Ya, ini calon pemimpin dunia ini yang nggak sadar-sadar juga. Bahkan banyak mimpi mubasyir lain mengingatkan dia. Bahkan ada dalam mimpinya baginda Nabi Muhammad SAW mencekin dia. Ya. Bahkan ada mimpi lagi, mimpinya juga bahwa malaikat tidak menegur dia saat ini. Artinya ini benar, dan akhirnya kelompok ini memisahkan diri. Sudah, kalau berjuang saja sendiri. Nah, hadis ini ya. Mereka pun berjuang sendiri dan diperoleh kemenangan. Lalu diberikan apa yang mereka minta, memperoleh apa yang diperjuangkannya. Ya. Tapi mereka tidak menerimanya. Rekan sekalian, kelompok ini sudah terlatih menyadari bahwa bukan mereka lah pemegang kekuasaan dunia nanti. Jadi walaupun dia berjuang habis-habisan, tetap diberikan. Kenapa? Rekan sekalian, mari perhatikan mata pelajaran kuliah tentang ikhlas. Sesungguhnya kelompok ini pasti punya keikhlasan tinggi sekali. Punya keikhlasan yang Masya Allah. Ya, dari awal diuji, tetap kita istiqomah. Karena kita hanya berpegang kepada Allah, bukan kepada MK. Makanya saya sudah berkali-kali mengatakan, kita saat ini bukan pengikut MK saat ini, ya, tapi pengikut mubasyiratnya dan patuh kepada Allah. Karena kita tahu MK dalam keadaan apa? Sudah banyak mimpinya dibuka sama Allah sendiri. Siapa MK saat ini? Maka sikap ini mendukung dengan hadis ini bahwa kita berjuang sendiri. Karena yang penting kita pegang kebenaran, bukan sosok. Ya, perhatikan teman saya. Jadi ini isyarat bahwa orang-orang ini ikhlas. Bayangkan, berjuang, ya, udah gitu oleh yang kita perjuangkan, kita disuruh dijauhi, kita disuruh dibubarkan. Bayangkan.
Kalau orang-orang ini tidak punya keikhlasan yang luar biasa, nggak mungkin. Rekan sekalian, pembayatan calon pemimpin dunia itu bukan seperti dugaan orang-orang di tanggal bulan itu, tetapi di bulan yang sama, tapi tanggalnya berbeda. Itu ada mubasyarah, berarti benar pendapat ulama benar.